Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2049. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Xiao Supreme, karena Tuan Muda Chen sangat mempercayaimu. Tidak peduli apa, senior Xiao Supreme, aku, Papillon Cendi juga akan bekerja sama. Kata budak hitam. Dia menghadap Xiao Supreme, sikapnya sangat hormat, atau bahwa dia dapat menjabat sebagai penanggung jawab Papillon Cendi hanya karena dia telah mengikuti Tuan Muda Chen, telah mengatur logistik untuk Tuan Muda Chen sejak awal. Dan dia sangat setia dalam hal bakat, IQ, dan kemampuan. Ada kesenjangan besar antara dirinya dan para jenius seperti Xiao Supreme yang telah dapat mengubah keadaan di semua ras, dan yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menstabilkan lini depan Tuan Chen dan mengelola alam semesta awal dengan sangat baik. Melihat mata semua orang di lapangan yang berapi-api dan penuh harap, Xiao Supreme pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam sambil tersenyum masam. Sementara saat ini di luar kota Liga Manusia, Tuan Qin Batian dan Qin Ying tersenyum dan berkata kepada Qin Chen, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Qin Chen pun menjawab, "Kakek, aku berencana pergi ke sungai kehampaan virtual." Setelah mendengar itu, Qin Batian langsung menyela dan dia langsung mengangguk dan berkata, dia paham tentu saja Qin Chen akan menemui senior itu. Senior yang menjaga alam semesta awal dan telah menyelesaikan banyak kesulitan untuk alam semesta awal. Yah, Qin Chen, kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Adapun Qin Ying dan aku, kita akan kembali lagi ke benua Tianwu dulu. Kamu tidak perlu khawatir, kata Qin Batian. Dia memandang Chen Sisi dan yang lainnya dengan puas. Kalian ikuti Chen Xiao, Anda telah menanggung kesulitan. Ya, baiklah, semua orang pasti akan baik-baik saja. Pak tua ini masih akan menunggu untuk minum anggur atas pernikahanmu, kata Qin Batian. Mendengar itu, mata Chen Sisi dan yang lainnya tiba-tiba memerah dan mereka menangis kegirangan dan berkata dengan terburu-buru, "Kakek, kami akan menjaga Chen Xiao dengan baik. Dan Chen ingatlah untuk datang ke benua Tianwu ketika kamu ada waktu luang," kata Qin Batian lagi. Setelah selesai berbicara, Qin Batian dan Qin Ying berkata, "Saudara Chen, semuanya ingatlah untuk datang ke benua Tianwu untuk menemui kami ketika Anda punya waktu," kata Qin Ying. Dia juga melambaikan tangannya kepada Qin Chen dan Chen Sisi sambil tersenyum. Kemudian tangan lelaki tua itu membawa Qin Ying dan dia melangkah keluar. Kehampaan menjadi sedikit berfluktuasi dan kedua sosok itu pergi ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Qin Chen hanya bisa melihat punggung tua dari lelaki tua yang menghilang itu. Mata Qin Chen sedikit memerah dan dia berkata dalam hati, "Kakek, aku akan pergi menemuimu setelah cucumu ini membereskan semuanya di sini. Ayo pergi." Segera Chen Sisi dan yang lainnya tiba-tiba menghilang dan setelah beberapa saat, di atas laut kekosongan, Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba muncul. "Teman kecil Qin Chen, kamu di sini." Suhai terbuka dan memperlihatkan celah di atas laut virtual. Qin Chen sekarang sangat akrab dengan jalan tersebut dan segera tiba di lokasi Kaisar Kuno. Ini ketika Qin Chen melihat Kaisar Kuno, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan karena Kaisar Kuno sekarang tampak lebih mulia daripada saat dia melihatnya sebelumnya. Tetapi orang-orang kuat lainnya dari klan Dewa Kuno yang berdiri di belakang Kaisar Kuno semuanya nampak berada dalam kondisi tertekan. Saat ini seolah-olah mereka telah dilubangi. "Kami telah melihat Tuan Chen." Ketika melihat Qin Chen, para prajurit kuno ini yang seperti lautan tombak seperti nampak langsung hormat satu demi satu. Suara mereka lemah. "Senior Kaisar Kuno, orang-orangmu ini..." Qin Chen tidak bisa untuk tidak bertanya, kenapa orang-orang ini nampak begitu lemah setelah bertarung melawan Kaisar Dewa dimensi tinggi dibandingkan dengan pertarungan melawan jurang neraka di inti sungai kematian. "Oh, benarkah?"
Kaisar kuno melirik dengan santai. Tidak apa-apa teman kecil Qinchen. Kamu baru saja menyempurnakan alam semesta awal. Orang-orang ini terlalu berhati-hati saat mengamati, jadi mereka menghabiskan waktu. Terlalu berhati-hati saat mengamati. Qinchen tertegun. Apa alasannya? Qinchen berpikir serius. Ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan yang muncul dari laut pasang surut ketika dia bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Senior telah mengatakan sebelumnya bahwa selama aku dapat mengintegrasikan alam semesta asli, maka aku dapat membuka blokade untuk Anda, kata Qinchen. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu bagaimana aku harus melakukannya. Haruskah aku menggunakan kekuatan guntur itu? Boom! Terlihat sinar guntur bermekaran di telapak tangan Qinchen, dan begitu petir itu muncul, aura yang membuat jantung berdebar-debar langsung memenuhi udara. Wajah banyak orang di klan Dewa Kuno yang kuat di belakang Kaisar Kuno terkejut dengan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di sekujur tubuh mereka. Perlu dicatat bahwa dewa-dewa kuno yang kuat di belakang Kaisar Kuno semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan ada ahli di tingkat puncak Kaisar Agung. Namun ketika menghadapi guntur di telapak tangan Qinchen, untuk beberapa alasan mereka merasa seperti akan ditekan sampai mati. Kaisar Kuno juga melihat kekuatan guntur di tangan Qinchen dan menggelengkan kepalanya sedikit. Teman kecil Qinchen, kamu dapat menyingkirkan kekuatan penghakiman guntur ini. Faktanya jika kamu ingin membuka segelku, kamu tidak perlu melakukannya. Apa itu? Kamu tidak membutuhkanku melakukannya? Kata Qinchen. Dia menjadi tertegun. Kaisar Kuno pun mengangguk. Jika Anda ingin membuka segelku, Anda harus memenuhi beberapa syarat. Awalnya aku pikir Anda dapat langsung memusnahkannya jika Anda bergabung dengan alam semesta awal, tetapi sekarang nampaknya itu kurang dari itu. Qinchen pun menjadi mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu apa syaratnya. Aku ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang tubuh ilahi Dao sempurna. Mendengar itu Qinchen menggelengkan kepalanya. Tubuh ilahi Dao yang sempurna itu adalah tubuh Dao teratas di antara para Kaisar Agung, dan itu adalah paling sempurna di seluruh alam semesta. Kaisar Kuno bergumam dia memiliki kemungkinan dan masa depan yang paling tidak terbatas. Tetapi sejak pemisahan yang Yin dan Yang di zaman kuno, itu tidak pernah mampu lagi melahirkan tubuh dewa yang sempurna seperti yang dijelaskan oleh Kaisar Kuno. Qinchen secara bertahap mengerti. Dikatakan bahwa ketika laut kosmik pertama kali dibuka dan terintegrasi, kemudian dunia bawah menjadi mandiri. Setelah dipisahkan dari laut kosmik, hukum Dao besar tidak lengkap di laut kosmik maupun di dunia bawah. Meskipun dunia bawah hanya merobek garis kematian dari hukum agung laut kosmik, namun hal itu tidak mencolok di lautan luas, hukum agung laut kosmik. Namun ketiadaan hukum ini berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat orang-orang di lautan semesta memahami hukum jalan besar, mereka tidak akan mampu mencapai keadaan yang paling sempurna. Setelah orang kuat menerobos ranah Kaisar Agung, dia tidak akan lagi memiliki tubuh fisik, tetapi akan membangun kembali tubuhnya sesuai dengan hukum jalan besar. Dan menurut hukum berbeda dari jalan besar yang dikendalikan tubuh Dewa Kaisar, secara alami itu dibagi menjadi 3, 6, sampai 9 tingkat. Yang terlemah adalah tubuh Dao biasa yang hanya menembus tubuh Dao tertentu dan memadatkan tubuh fisik ini. Itu adalah Kaisar Agung paling umum di laut kosmik, dan ada banyak Kaisar Agung di dunia bawah. Misalnya Kaisar Si Huang dan Kaisar Netherworld. Banyak dari orang-orang kuat ini berasal dari zaman kuno dan bahkan tidak memiliki banyak pemahaman tentang hukum jalan lain. Mereka hanya mencapai yang tertinggi dengan cara mereka sendiri dan secara bertahap memadatkan tubuh Dewa Kaisar yang tersebar di seluruh dunia. Namun mereka itu hanyalah tubuh yang paling dasar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan magis bawaan untuk kembali ke leluhurnya dan berubah menjadi batu seperti Kaisar Si Huang, maka tubuh Dao sebenarnya sangat mudah untuk dihancurkan. Di atas tubuh Dao biasa terdapat tubuh Dao lengkap yang pada dasarnya banyak hukum tingkat atas, dan Kaisar Agung ini jauh lebih kuat daripada fisik Dao biasa, dan ini juga merupakan fisik Dao yang relatif umum di laut semesta dan
Di atas tubuh Dao yang lengkap ada juga tubuh Dao yang tak terbatas yang dikenal sebagai tubuh Dao terkuat di lautan semesta. Jika Anda ingin mencapai tubuh tanpa batas, maka Anda harus memahami 9 aturan primitif paling dasar laut semesta dan mengintegrasikannya sebelum Anda dapat mencapainya. Di lautan kosmik saat ini, Kaisar Agung yang paling kuat adalah tubuh ilahi Dao tak terbatas, misalnya senior Kaisar kuno. Dia memiliki tubuh seorang kaisar yang dipadatkan dengan tubuh Dao yang tak terbatas. Namun menurut para tetua kaisar kuno, tubuh dewa jalan tak terbatas bukanlah tubuh dewa tingkat atas, karena di atasnya terdapat tubuh dewa jalan sempurna yang legendaris, yang juga dikenal sebagai tubuh dewa jalan yang tidak lengkap. Untuk memadatkan tubuh dewa semacam ini, seseorang harus memahami semua hukum paling primitif dari laut kosmik dan memadatkan tubuh kaisar. Begitu dia memasuki ranah kaisar, dia akan memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh seorang kaisar agung biasa. Namun karena pemisahan dari dunia bawah dan laut kosmik di zaman kuno, aturan dunia bawah telah hilang. Sejauh ini apa yang disebut tubuh Dao yang sempurna telah menghilang dari laut kosmik dan tidak pernah dilahirkan kembali. Senior, maksudmu hanya dengan aku memadatkan tubuh ilahi Dao sempurna, aku bisa membuka segelmu? Kata Qinchen. Mendengar itu, senior Kaisar kuno menghela napas. Ya, benar. Awalnya aku mengira bahwa tubuh ilahi Dao sempurna hanya ada dalam legenda dan mungkin tidak benar ada. Akan tetapi ketika Anda bergabung dengan asal mula alam semesta asli, aku menyadari bahwa tubuh Dao ilahi sempurna benar-benar ada. Yang itu ingin Anda memiliki tubuh dewa yang sempurna. Senior, apakah Anda yakin? Tubuh dewa yang sempurna ini begitu langka. Senior, mengapa Anda begitu yakin sebelumnya? Qinchen mengerutkan kening lagi dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa aku belum mencapai tubuh Dao ilahi yang sempurna? Kaisar kuno memandang Qinchen dan berkata dengan suara yang dalam, itu karena aku pernah bersamamu sebelumnya. Aku merasakan kekuatan dimensi tinggi di tubuhmu. Mata Kaisar kuno terkejut. Dimensi tinggi adalah eksistensi teratas di laut kosmik. Praktisi dimensi tinggi tidak terikat oleh aturan dari lautan kosmik. Mereka dapat belajar dari sungai waktu yang panjang untuk menemukan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan. Sederhananya berarti melompat keluar dari 3 alam dan tidak berada dalam 5 elemen sulit untuk dipahami. Beberapa kaisar dewa tidak dapat menyentuh tepi dimensi yang lebih tinggi sepanjang hidup mereka, seperti klan penguasa jurang wilayah Yaoling yang telah berada di jurang maut selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah memahami kekuatan dari dimensi tinggi. Akan tetapi, ketika Anda bergabung dengan alam semesta asli, Anda hanya memiliki jejak kekuatan dimensi tinggi di ranah Kaisar Agung. Kecuali tubuh Dao sempurna yang legendaris, aku tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Kata Kaisar kuno. Dia memandang Qinchen dengan sedikit rasa iri dan keterkejutan di matanya. Ini berarti bahwa ketika Anda berada di ranah Kaisar Agung, tubuh fisik bisa menjadi berdimensi tinggi, jauh lebih unggul daripada Kaisar Agung manapun. Begitu Anda memiliki kesempatan untuk memasuki ranah Kaisar Dewa di masa depan, maka Anda akan langsung mencapai dimensi tinggi tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyentuhnya. Pada saat ini Qinchen juga bingung. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya Gao Wei. Gao Wei inilah yang sedang dikejar oleh senior Kaisar kuno selama bertahun-tahun. Dan begitu dia menerobos ranah Kaisar Dewa, dia dapat langsung melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Begitu berita seperti itu menyebar, saya khawatir seluruh lautan kosmik akan menjadi gila, dan para ahli praktisi Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sini dalam mimpi mereka untuk memandang alam semesta primitif ini dengan ketamakan. Kaisar kuno sepertinya mengetahui keterkejutan di hati Qinchen dan dia melanjutkan. Alasan mengapa Anda dapat melakukan ini justru karena asal-usul unik dari alam semesta awal ini. Ini adalah alasan mengapa ia terintegrasi dengan asal mula dunia bawah. Jika itu adalah alam semesta awal lainnya, maka alam semesta tidak dapat melakukan ini. Jadi begitu berita tentang alam semesta awal ini menyebar ke seluruh alam semesta, maka Anda harus tahu apa konsekuensinya. Kata Kaisar kuno. Dia memandang Qinchen dan memperingatkan dengan serius. Inilah yang aku ingin ingatkan kepada Anda.
Ya, dengan kekuatan Anda saat ini, rata-rata Kaisar Agung bukanlah tandingan Anda. Akan tetapi jika ahli teratas tingkat Kaisar Dewa mengambil tindakan, bahkan jika Anda benar-benar memadatkan tubuh Dao Ilahi yang sempurna, Anda mungkin tidak dapat mampu untuk menahannya. Pada saat itu, dengan kehinaan dari orang-orang di lautan alam semesta, kamu seharusnya mengetahui nasib alam semesta primitif ini. Kata Kaisar kuno. Dia tampak serius, membuat wajah Qin Chen pun nampak muram dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dari ingatan para pemimpin seperti pemimpin kerajaan mayat, Qin Chen dengan jelas mengetahui betapa hinanya kekuatan laut semesta. Jika mereka benar-benar tahu bahwa ada alam semesta awal di tempat terpencil di lautan alam semesta selatan, apa yang akan terjadi? Itu pasti akan benar-benar menimbulkan bencana besar di sini. Mereka tidak bisa membiarkan tempat ini terungkap, dan ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Qin Chen. Senior Kaisar kuno mengatakan sebelumnya bahwa selama aku menjadi tubuh Dao Ilahi yang sempurna, maka segel di tubuhnya akan terbuka sendiri. Tapi kenapa sekarang? Segera Qin Chen menjadi bingung lagi. Karena kamu belum benar-benar memadatkan tubuh Dewa Dao Ilahi yang sempurna. Apa? Belum memadatkan? Qin Chen menjadi tercengang ketika dia bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Dia dengan jelas merasakan datangnya kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Dia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Anda bergabung dengan alam semesta asli, kekuatan dimensi yang lebih tinggi memang datang. Tetapi untuk beberapa alasan itu tidak benar-benar membentuk tubuh dewa yang sempurna. Inilah yang dapat aku lihat dari kekuatan guntur penghakiman Anda. Guntur penghakiman, kekuatan guntur ilahi, itu adalah kekuatan yang lahir dari dimensi tinggi. Jika Anda tidak membentuk tubuh dewa yang sempurna, maka Anda tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi. Dan tentu saja segelku tidak akan terbuka. Kekuatan guntur penghakiman ilahi yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan yang lahir dari atas. Qin Chen merasakan kekuatan guntur di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Tidak heran dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi, tubuh dewa yang sempurna. Tapi bagaimana dia bisa memadatkan tubuh dan wilayah yang dewa ilahi yang sempurna?